بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan malam Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat dengan hujan yang deras. Kita masih bisa menghadiri pengawasan malam Kamis ini. Mungkin dengan cobaan, kesulitan yang kita hadapi ketika berangkat sampai ke majelis pengajian ini, mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai simpanan kita nantinya di akhirat kelak. Dan mugi-mugi kita semuanya tetap semangat dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang bermanfaat mugi-mugi dapat kita raih, serta kita senantiasa diberi taufik untuk mengamalkan ilmu tadi lewat amalan soleh. Allahumma amin. Baik, di kesempatan malam hari ini ada dua tema yang akan kita bahas. Kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, masih membicarakan bab keutamaan berjalan ke masjid. Kali ini kita akan lihat hadis nomor 1057. Sekarang insyaallah dalam bentuk buletin. Aslinya ini bawa kitab. Dulu mungkin sebagian pernah mendapatkan kitab Riyadhus Shalihin, tentengannya nanti bawanya berat. Sekarang cuma sak lembar. Oke, nanti pekan depan lagi ada lembaran yang baru lagi. Ini edisi pertama. Besok untuk pekan berikutnya edisi kedua dan seterusnya. Untuk Riyadhus Shalihin kita akan membahas keutamaan orang yang berada jauh dari masjid. Lalu bahasan yang kedua nanti mutiara nasihat, melanjutkan pembahasan tentang riba yang kita bahas kemarin. Baik, kita lihat hadis nomor 1057 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Monggo dibaca. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam salat adalah yang paling jauh berjalan menujunya, maka ia adalah orang yang paling jauh. Dan orang yang menunggu salat sampai ia melaksanakannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang salat kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Bapak sebelumnya maju dulu soft biar yang belakang mendapatkan tempat. Macam terus. Ibu-ibu juga di bawah mohon di tempat yang kosong bisa diisi. Maju terus sampai ke depan ibu-ibu yang di bawah. Kita lihat ini tentang keutamaan macam mana, Pak? Orang yang jauh dari masjid. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah yang paling jauh berjalan menuju sholat, lalu yang jauh berikutnya, dan orang yang menunggu sholat sampai ia melaksanakannya bersama imam itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lihat beberapa kesimpulan dari hadis ini. Coba dibacakan nomor 1 seterusnya. Pelan-pelan saya jelaskan. Nomor 1 dulu. Kesimpulan mutiara hadis. Pertama, makin banyak langkah ke masjid, makin banyak pahala yang diperoleh. Makin banyak langkah ke masjid, pahalanya makin banyak yang diperoleh. Langkah di sini ini langkah yang normal, nggak usah dibuat-buat. Nih, nggak usah dibuat-buat. Engkau ya masjidnya cuma 5 meter dibuat 100 langkah. Dan gak usah muter-muter juga, tetap dihitung langkah yang normal. Jadi banyak langkah ke masjid di sini maksudnya langkah yang normal menuju masjid. Bukan berarti langkahnya mesti dibuat pendek-pendek ketika menuju masjid, enggak, normal saja. Maka itu nanti yang akan dihitung. Yang kedua, makin jauh dari masjid berarti makin banyak langkah dan makin berat. Itulah yang membuat pahala semakin besar. Makin jauh dari masjid berarti makin banyak langkah. Makin jauh sekian meter, 200 meter, 300 meter, berarti langkahnya makin banyak. Langkahnya makin banyak, susahnya itu makin banyak juga. Kesulitannya makin besar. Itulah yang membuat pahalanya juga semakin besar. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau mengatakan, makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Kata beliau, sesuatu yang apabila aktivitasnya itu banyak dilakukan, aktivitasnya itu banyak dilakukan, maka aksaru fadlan, maka keutamaannya alias pahalanya itu lebih banyak. Maka tadi langkah kakinya kan banyak, berarti pahalanya juga nanti makin besar. Nah, di sini bisa diterapkan untuk hal yang lainnya lagi. Mana yang lebih utama? Kita mengerjakan sholat, kalau qobliyah zuhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan sekawan rokaat. Qobliyah zuhur itu sekawan rokaat. Bisa jadi kita lakukan 4 rokaat sekaligus. Langsung salamnya sekali. Namun tidak boleh ada tahiyat. Kalau ada tahiyat sudah mirip dengan sholat zuhur. Maka sholat sunnah tidak boleh mirip dengan sholat wajib. Namun kalau kita lakukan 4 rakaat sekaligus kemudian salam boleh.
Karena Nabi SAW katakan sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Ataukah kita melakukan yang kedua, kali rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana yang lebih bagus? Kalau kita lihat yang kedua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti tahiyatnya 2 kali. Aktivitasnya lebih banyak. Maka tadi kata Imam As-Suyuti, maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak aktivitasnya berarti pahalanya itu makin besar. Berarti lebih bagus memilih sholat qobliyah zuhur itu kali rakaat salam, kali rakaat salam. Sama juga untuk sholat witir. Kalau kita memilih 3 rakaat, sholat witir kalau kita memilih 3 rakaat. Ada 2 riwayat yang menyebutkan kadang Nabi SAW melakukan kali rakaat salam kemudian ditambah setunggal rakaat salam. Ada yang Nabi SAW melakukan 3 rakaat sekaligus lalu salam. 3 rakaat sekaligus lalu salam. Maka kalau jenengan memilih 3 rakaat sekaligus mau salam boleh. Mau memilih 2, 1 juga boleh. Namun tadi berdasarkan kaidah dari Imam As-Suyuti, maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak aktivitasnya berarti lebih banyak pahalanya. Maka memilih 2, 1 itu lebih besar keutamaannya daripada memilih 3 sekaligus. Namun kerjakan 3 sekaligus juga tidak masalah. Kemudian yang ketiga, hendaknya yang jaraknya jauh dari masjid lebih semangat untuk ke masjid karena pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Karena orang yang dekat mudah sekali untuk ke masjid. Jadi kalau orang dekat masjid tentu mudah. Namun kalau orang jauh dari masjid usahanya lebih keras, lebih kuat, lebih besar. Tenaganya lebih besar yang dihabiskan. Maka kalau makin jauh seharusnya makin semangat karena pahalanya makin besar. Kemudian yang keempat, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk memilih masjid yang lebih jauh. Namun yang lebih tepat, sholat di masjid terdekat lebih utama agar bisa berinteraksi dan bersosialisasi hingga mendakwai tetangga dan orang dekat rumah. Jadi mana yang kita pilih? Ada 2 masjid. Kalau masjid yang paling jauh, paling nyunnah. Artinya baguslah cara mengerjakan sholatnya. Mungkin kita lebih khusyuk di masjid tersebut. Nggak banyak ajaran yang aneh-aneh. Namun ada masjid dekat rumah. Seandainya kita tinggalkan masjid ini juga, akhirnya masjid ini tidak akan mendapatkan ajaran yang benar. Tetap seperti itu terus. Maka sebagian ulama katakan milih masjid jauh itu lebih bagus. Karena apa? Pahalanya lebih besar. Di samping juga beberapa sahabat itu tetap memilih sholat dengan Nabi SAW walaupun di tempat yang jauh sekali. Mereka tetap sholat bersama Nabi SAW. Namun mereka tetap ketika setelah sholat dengan Nabi, mereka pulang ke kampungnya masing-masing, lakukan sholat lagi di masjidnya mengimami jamaahnya yang ada. Maka tetap berarti mereka mementingkan jamaahnya sendiri, walaupun nanti tetap sholat bersama Nabi SAW. Kesimpulannya yang paling bagus kata para ulama, cari masjid yang paling dekat. Cari masjid yang paling dekat. Tujuannya kalau kita sudah paham agama, kita sudah ngerti aturan-aturan, kita sudah ngerti ajaran Nabi SAW, kita bisa jelaskan ketika itu di tengah masyarakat kita. Walaupun awalnya itu masjid tadi punya ajaran yang aneh-aneh. Lebih bagus seperti itu, sosialisasinya ada, dakwanya juga ada. Yang penting kita tidak turut terjerumus dalam amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Kita tetap berbaur dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, hubungan duniawi tetap ada. Jadi seperti itu cara menyikapinya. Terus yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat.
Tadi ada imam ditunggu sholatnya. Berarti hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat. Yang keenam. Hadis ini membicarakan tentang sholat isya. Hal ini menunjukkan bahwa boleh mengundur waktu sholat tersebut. Ditunjukkan dalam hadis lainnya hingga sepertiga malam. Jadi sholat isya itu boleh diundur. Yang penting azannya tepat waktu saja. Setelah azan mungkin ada pengawasan itu pada maghrib mau dilanjutkan nanti. Setelah azan isya dia lanjut sampai jam 8 nggak masalah. Waktu sholat isya itu boleh diundur. Bahkan Nabi SAW itu kebiasaannya mau tengah malam baru beliau melakukan sholat isya. Mau mendekati tengah malam. Sampai ketika itu para sahabat sudah pada ngantuk-ngantukan saat itu. Ada yang sampai tidur tergeletak di lantai. Dan ketika itu bukan pakai lantai, tanah. Nih, para sahabat tidur-tiduran ketika itu. Nabi SAW kemudian gak keluar-keluar. Akhirnya Umar bin Khattab lihat, wah ini kayaknya jamaah sudah pada ngantuk. Akhirnya Umar bin Khattab ngetuk pintu rumah Nabi SAW. Kemudian panggil Rasul, wahai Rasul, jamaah sudah pada nunggu di masjid. Maka sewaktu-waktu sholat isya itu boleh diundur. Dalam hadis yang lainnya kadang dilakukan sepertiga malam, dalam hadis yang lainnya lagi sampai pertengahan malam. Jadi boleh diundur seperti itu. Apalagi ada kepentingan-kepentingan, ada jamaah yang belum ngumpul dan seterusnya. Dan di sini jadi pelajaran juga bahwasanya yang menentukan, karena tadi yang menentukan sholat isya itu dimulai ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk memulai sholat misa, ya itu baiknya menunggu imam. Berarti iqomah itu tergantung dari imam. Imam maunya iqomahnya itu 15 menit, ya berarti 15 menit. Imam maunya setengah jam, ya berarti setengah jam. Pokoknya manut saja sama imam. Karena imam punya beberapa pertimbangan. Makanya baiknya ya jangan terlalu berpatokan pada jam digital yang sudah diatur waktu sholat. Makanya di pesantren sini nggak mau pakai jam digital, terlalu ngatur. Ada yang azan iqomahnya cuma 7 menit, 7 menit loh. 7 menit itu orang mau buang air kecil, buang air besar, waktunya habis. Pasti datang ke masjid jadi telat. Belum lagi kalau subuh. Subuh itu azan subuh, itu ruhnya baru kembali separuh. Iya kan? Ruhnya baru kembali separuh. Oh azan. Masih merem lagi. Kadang ada yang kebablasan sampai jam 6. Padahal sudah dengar azan subuh loh. Ada yang baru setengah sadar, tunggu 2 menit, 3 menit, baru dia bangun. Ruhnya kembali, semuanya utuh. Kalau sudah kembali utuh, masih di dalam toilet lagi. Pipis, ada yang buang air besar. Belum lagi ada yang punya masalah mandi junub. Iya kan? Iya, nggak ada yang bisa ini loh, menduga ada yang mandi junub. Itu jadi kebutuhan loh. Namun bukan malam Jumat nggih, bukan malam Jumat ya. Kalau ada yang pakai dalil-dalil malam Jumat, apa ada keutamaan hubungan intim malam Jumat ada? Katanya seperti membunuh seorang Yahudi kalau nggak salah. Perlu dipahami Bapak, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ibu-ibu jangan diapusi bojone. Ya, kalau ada yang pakai dalil itu, mohon maaf, pengawasan malam Kamis sudah mengatakan hadisnya dhaif. Ya, jadi waktunya bebas. Ya, waktunya bebas kapanpun. Kembali ke waktu sholat tadi, intinya azan dan iqomah tidak ada waktu tertentu. Iqomah itu baiknya tergantung pada imam. Namun kalau memang waktunya jamaah sudah sulit dan imam itu enggak datang-datang, oh berarti dia ada urusan. Maka ketika itu penggantinya boleh ketika itu untuk menggantikan imam tetap. Yang ketujuh, sholat bersama imam dengan menunggunya lebih utama daripada seseorang lebih dahulu sholat kemudian tidur. Kemudian kedelapan, sholat berjamaah bersama imam lebih utama dibanding
dibandingkan sholat di awal waktu seorang diri. Jadi kalau kita sholat bareng imam pokoknya itu lebih utama. Jadi berjamaah itu lebih utama daripada jenengan milih sholat lebih dulu di awal waktu. Ini azan ngisa 7.20, sudah langsung iqomah, namun gak ada orang. Kalau ada jamaah, lebih baik itu berjamaah, ada orang-orang yang ikut berjamaah bareng kita, walaupun nanti waktunya agak diundur, bukan di awal waktu. Jadi kalau mau ditimbang-timbang, ini kalau saya mau sholat sekarang, jamaah di masjid itu nggak ada. Namun kalau saya undur setengah jam, wah itu pasti nanti banyak yang ngumpul. Maka lebih baik diundur setengah jam. Kadang juga mungkin karena rapat, mungkin karena urusan kantor, mungkin karena urusan sekolah atau kuliah. Kalau pas azan zuhur yang keluar itu nggak mungkin. Ini rapat penting, kan kadang gitu ya, pegawai negeri rapat gitu, rapat ini pas azan zuhur. Mau keluar, ini urusannya belum selesai, ada perkara yang lebih penting. Namun kalau kita rampungkan rapat dulu jam 1, insya Allah semuanya nanti bareng-bareng bisa sholat berjamaah. Maka lebih bagus diundur kemudian sholat berjamaah bareng-bareng tadi, daripada memilih sholat di awal waktu ternyata sholatnya cuma satu orang saja ketika itu. Kemudian ke-9, imam haruslah orang yang paling faqih dan paham akan kitabullah. Dialah yang didahulukan dari yang lain dalam sholat. Tadi disuruh menunggu imam. Boleh jadi di situ ada orang yang bisa jadi imam. Namun di sini menunggu imam karena ini yang pantas untuk jadi imam. Dipilih yang faqih, yang paham akan Al-Quran. Bukan memilih sembarang orang. Dan memang kata para ulama untuk sandar jadi imam yang diprioritaskan yang pertama yang paham hukum sholat. Ya, yang paham hukum sholat. Sekaligus lagi dia punya hafalan. Karena banyak yang jadi imam namun tidak paham hukum sholat itu seperti apa, terutama untuk perkara-perkara yang jarang-jarang ditemui. Contoh misalnya kalau imam itu sewaktu-waktu bisa lupa. Kira-kira imam bisa lupa nggak? Bisa nggak? Ngisanya rokat ketiga sudah salam. Kan mungkin seperti itu. Kadang imam ini nggak paham ini, wah terus saya ini kurang satu, ini bagaimana? Apakah saya mesti ngulang lagi dari awal, diulang 4 rakaat keseluruhan, atau cuma tambah 1 rakaat saja? Ini caranya ternyata cuma tambah 1 rakaat karena lupa. Lalu nanti setelah salam melakukan sujud apa? Sujud sahwi apa sujud tilawah? Melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Sebagian imam tidak paham hal ini. Sampai ketika sudah telat seperti ini, maaf sudah lupa seperti itu, sudah bingung. Wah ini bagaimana ya saya nanti kondisinya ya. Contoh lagi dalam sholat. Karena imamnya nggak paham. Jamaahnya juga sama-sama nggak paham. Kalau imam itu sudah terlanjur berdiri ke rakaat ketiga, meninggalkan tahiyat awal. Rakaat kedua harusnya tahiyat awal nggih? Tahiyat awal. Langsung dia berdiri ke rakaat ketiga. Maka untuk kondisi semacam ini, ingat kaidah yang perlu diingat, tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Masuk dalam sunnah ab'ad. Bisa kalau ditinggalkan ditutup dengan sujud sahwi. Kalau ditinggalkan ditutup dengan sujud sahwi. Sedangkan kalau sudah berdiri ke rakaat ketiga berarti sudah masuk rukun. Kalau sudah berdiri ke rakaat ketiga sudah masuk rukun. Berarti kita harus mana yang didahulukan? Rukun dulu apakah sunnah? Dan kaidahnya dalam mazhab tidak boleh menggenjar yang sunnah untuk meninggalkan yang wajib. Jenengan datang ketika sholat subuh, belum sholat sunnah qobliyah subuh, namun imam sudah mulai sholat wajib. Wah saya mau sholat qobliyah subuh duluan lah.
Nggak apa-apa, karena sholat qobliyah subuh pahalanya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dia kerjakan itu dulu, baru dia nyusul imam. Boleh nggak? Nggak boleh. Sama dengan ini, yang wajib tidak boleh ditinggalkan cuma gara-gara kejar sunnah. Berarti kalau sudah berdiri di rakaat ketiga, boleh balik nggak? Sudah berdiri ke rakaat ketiga, boleh balik atau tidak? Tidak boleh. Pendapat para ulama bahkan mengatakan kalau balik sholatnya batal. Kalau balik sholatnya batal. Kira-kira kalau makmum lihat imam seperti ini, makmum sebut subhanallah nggak? Iya. Padahal harusnya makmum biarkan. Paling kan masih teriak kan? Imam bingung juga ini kalau imam nggak paham ini. Wah, aku arah balik, nanti sholatnya batal. Namun makmum sudah teriak-teriak belakang subhanallah. Imam bingung, serba salah. Mau balik batal. Lanjut, makmum teriak terus subhanallah. Kalau saya nggak mau dengar makmum. Nih, tetap lanjut. Kalau makmumnya ngeyel, makmumnya yang salah. Kenapa makmum salah? Makmum gak manut pada imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, makmum gak boleh ngeyel ketika itu. Jangan diselisih yang namanya imam. Apalagi ini cuma perkara sunnah. Karena kita tentang rincian seperti ini gak paham. Berarti posisi imam tadi bagaimana? Lanjut, terus nanti terakhir, ya, setelah salam atau sebelum salam dalam mazhab Syafi'i, sebelum dia salam, sujud sahwi 2 kali. 2 kali sujud, dan memang sujud sahwi itu 2 kali sujud. Masalah kasus-kasus seperti ini, sebagian imam ini nggak paham. Mungkin kebanyakan imam orang paham. Betul nggak? Nggak paham kan? Nggak paham. Maka harus dipelajari. Ya, jadi harus pilih yang faqih dan punya hafalan Al-Quran sehingga masalah-masalah seperti ini bisa terjawab. Kemudian yang ke-10, Salat bersama imam. Salat bersama imam tanda bahwa kaum muslimin itu berjumlah sangat besar. Sawadul a'zam. Salat berjamaah dengan imam menunjukkan persatuan kaum muslimin dan akan semakin membuat takut musuh-musuh mereka. Inilah yang menunjukkan faedah besar dari sholat berjamaah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kita itu diperintahkan untuk berjamaah. Sehingga jumlah kita itu kelihatan banyak. Sawadul a'zam. Di sini nggak usah pandang-pandang serata sosial, nggak usah pandang kaya miskin, nggak usah pandang ini pegawai atau ini cuma buruh bangunan. Pokoknya semuanya jadi satu dalam sholat berjamaah. Karena yang lebih dipentingkan itu persatuan. Yang lebih dipentingkan itu persatuan. Tinggal nanti kalau ada yang keliru dalam sholat keliru, dalam pemahaman keliru, dalam akidahnya keliru, dalam ibadah keliru, ya tinggal diluruskan. Namun karena kita itu butuh bersatu, tentu saja diluruskan dengan cara yang baik. Tidak menyebar aib sesama muslim. Dinasihati pelan-pelan, dinasihati sembunyi-sembunyi, dinasihati 4 mata. Termasuk juga kalau orang punya kedudukan sebagai pemimpin juga seperti itu. Dinasihati juga sama seperti tadi. Karena yang lebih dipentingkan itu adalah persatuan kaum muslimin. Sekaligus ini juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, itu saja. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك
أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه